Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini saya percaya sukacita Allah akan menjadi bagian kita semua. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagi-Mu, ku memuji karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Oh, darah-Mu Yesus yang bebaskanku. Terima kasih. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di pagi ini saya akan membahas sesuatu tentang hati. Kita buka Amsal 4 ayat 23. Ayat ini cukup terkenal. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mengapa kita harus berhati-hati dengan hati kita? Karena peran hati ini dalam hidup kita itu menentukan kehidupan kita. Segala sesuatu dimulai dengan hati. Sebab hati menentukan jalan hidup kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Amsal 4 ayat 23 tadi, dikatakan jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati manusia sangat gampang berubah, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita bisa menjadi baik, kadang-kadang kita bisa juga menjadi jahat. Tentu bagaimana hati kita menentukan jalan hidup kita. Makanya hati begitu sangat penting. Ingat, Tuhan juga melihat hati. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amsal 16 ayat 2 dikatakan segala jalan orang yang bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kata menguji dalam KBBI dikatakan memeriksa untuk mengetahui mutu. Sebab itulah Allah memeriksa kadar mutu hati kita, hati manusia. Nah, mengapa kita harus hati-hati dengan hati kita? Karena ada sisi buruk yang harus kita waspadai, Bapak Ibu. Dalam Markus 7 ayat 21 dan 23 dikatakan sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi pintu masuknya selalu hati. Maka dengan itu saya rasa kita penting sekali untuk menjaga hati. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, zaman era media sosial. Dengan mudahnya kita melihat kehidupan orang lain, melihat story orang, dia sudah pergi kemana, sedangkan kita belum bisa pergi kemana gitu. Dengan gampangnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain, membuka pintu untuk iri hati masuk. Mungkin kalau kita dengan mudahnya membandingkan diri kita dengan orang lain. Apa dampaknya kita ketika kita tidak menjaga hati? Yang pertama yaitu kekhawatiran. Amsal 12 ayat 25 dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan rasa khawatir mematahkan semangat. Kata-kata ramah membesarkan hati. Nanti mungkin kita baru bangun tidur, kita sudah khawatir. Wah, aku mau kerja apa? Kita sudah khawatir. Semangat kita dikatakan firman Tuhan menjadi patah. Karena gini, kalau kita khawatir cenderung negatif terhadap apapun juga. Apapun yang kita pandang kalau kita khawatir menjadi negatif, dan semangat kita menjadi patah. Nggak punya semangat lagi. Kita mungkin ngomong apa saja yang punya teman sama yang teman yang khawatir. Kita mungkin nggak berarti lagi karena semangatnya sudah menjadi patah. Nah, walaupun kita datang ke gereja, tetapi kalau cara pandang kita negatif, semua yang dilihat akan menjadi negatif. Nah, makanya dengan itu ada dampak yang sangat kita waspadai kalau kita tidak menjaga hati kita. Yang kedua, apa dampak kalau kita tidak menjaga hati? Kalau kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 di sini dikatakan ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun juga memakannya. Nah, di sini sama seperti Hawa, sering sekali kita tertarik. Mungkin apa yang menarik hati kita memang kelihatannya menarik hati kita, pada akhirnya ternyata menjerumuskan kita. Nah, zaman sekarang kan zaman yang canggih. Mungkin ada orang influencer sekarang, caranya berpenghasilan 1 miliar pertama dan lain sebagainya. Rasanya seperti hati kita ikut ke sana, menarik hati kita.
kita bisa berpenghasilan ini. Wah, itu ternyata dia terjerumus. Nah, itu dia yang menarik hati belum tentu menarik. Bahkan bisa menjerumuskan kita kalau kita tidak menjaga hati kita benar-benar. Kita lihat cerita di sini dalam 1 Samuel 18 ayat 1-5, dan saya bacakan aja ayat yang kelima. Dikatakan Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh seluruh pegawai Saul. Ada satu di sini saya lihat, ada satu kerjasama atau sinergi antara Daud dan Saul. Nah, coba perhatikan kalau dalam pertemanan, dalam hubungan, dalam rekan kerja, partner yang luar biasa, yang kalau hubungannya baik, kalau hubungan kita baik dengan orang, yang selalu diuntungkan adalah orang lain. Karena ada hubungan yang benar antara Saul dan Daud. Bukan hanya sekedar mereka menang setiap kali mereka perang, tetapi rakyat mereka pun bersuka cita. Coba kita lanjut dalam ayat yang ke-6, dikatakan, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Palestina itu, keluarlah orang-orang perempuan dan segala Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan itu menari-nari, menyanyi, berbalasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perhatikan dalam ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah marah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya. Perhatikan, di sini dikatakan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya. Dari hati naik kepada pikiran. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan itu pun jatuh kepadanya. Ini pemikiran Saul. Jangan-jangan nanti Daud akan menggantikan aku. Jangan-jangan Daud diam-diam mau mencuri jabatan. Nah, kalau kita lihat hubungan yang baik, hubungan yang mereka bangun gak tahu berapa lama, bahkan Daud sampai diangkat menjadi mantu, berubah menjadi kedengkian. Dimulai dari apa? Pencapaian Saul dibandingkan dengan pencapaian Daud. Di sini perbandingan membuat hubungan yang lama sudah dibangun dengan baik hancur. Nah, maka dengan itu, kalau kita pun tidak hati-hati dengan perbandingan, bahkan kita membandingkan orang lain dengan yang lain, atau membandingkan siapapun, itu dapat memperusak atau dapat merusak hubungan yang baik. Mark Twain atau salah satu penulis buku terkenal dikatakan comparison is the killer of joy. Digambarkan dengan baik juga dalam cerita ini bahwasanya seharusnya Saul ikut merasa senang, tetapi perbandingan itu tiba-tiba dalam suasana senang menjadi kedengkian. Itulah Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, secepat itu hati kita berubah. Saul yang awalnya dia baik kepada Daud, tiba-tiba hanya satu keinginan Saul, untuk menyingkirkan Daud. Tentunya dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu menjaga hati kita. Walaupun dengan kita sudah sangat hati-hati, tetapi kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu, Bapak Ibu. Kita perlu senantiasa pertolongan Roh Kudus, menjaga, menolong kita untuk kita menjaga hati. Kalau kiranya hati kita ada negatif, cepat-cepat Roh Kudus yang mengingatkan kita akan apa yang di dalam hati kita, supaya hati kita senantiasa bersih dan tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati. Yang ada di dalam hati kita hanyalah Roh Kudus yang selalu menanamkan nilai-nilai firman Tuhan yang positif dalam kehidupan kita, sebab hati kita menentukan jalan hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami dapat
belajar firman Tuhan bersama-sama Tuhan. Terima kasih, tentunya kami tidak mampu untuk kami menjaga hati kami, tapi kami perlu senantiasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, yang menjaga kami dengan nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab hati ini menentukan jalan hidup kami, itu makanya kami mau berserah kepada-Mu Roh Kudus. Tuntun kehidupan kami untuk kami melaksanakan kehidupan kami di sepanjang harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan